Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal rembes rembes di PCX 160. Jadi akhirnya Honda mengeluarkan analisa soal penyakit. Ya, ada yang bilang penyakit, ada yang bilang enggak ya. Soal rembes yang ada di Honda PCX 160. Dan respon dari Honda adalah rembes itu normal. Ini pernyataan yang cukup mengagetkan ya. Terlepas dari alasan apapun ya. Bilang ada kulan karena tekanan, terus apalah, panas tak apa, sehingga bisa sampai keluar dari lubang tersebut. Harusnya sebentar. Yang jelas dianggap sebagai normal gitu, penulis cukup kaget. Tapi pembelaannya dari si bengkel yang menyampaikan itu adalah karena banyak yang mengalami rembes, terus saat mau diganti ternyata sudah nggak rembes lagi. Walau ada juga ya sebenarnya beberapa kasus yang rembes terus terus makin parah. Jadi asalnya rembesnya cuma kulan, habis itu olinya jadi ikutan rembes. Dan ada juga yang kelihatannya rembesnya sedikit tapi air kulannya berkurang banyak. Penulis sudah lupa wis tadi ngomong apa wadahnya itu, karena apa, sudah sesuai dengan apa, karena itu adalah lewat lubang pembuangan atau apa, sebut wajar normal ya. Yang menurut penulis nggak masuk akal ya dari jawaban Honda tersebut adalah karena rasanya di PCX 150 nggak ada ya hal yang seperti itu, rembes-rembes gitu. Di Honda Vario 150, di Honda ADV 150, rasanya nggak ada ya dengar-dengar kasus rembes seperti itu. Munculnya baru di Honda PCX 160 yang katanya kalau nggak salah ya, nanti sumber pompa radiatornya sudah ganti. Jadi pompa radiator sudah ganti tapi justru malah makin jadi rembes. Ya sebelumnya juga penulis sudah posting ya, video soal analisa rembesnya. Rembesnya itu gara-gara material sealnya yang
pembuatannya nggak sempurna, jadi cacat. Ada goresan, ada yang cowel, ada yang kelebihan. Terus pokoknya finishing produk sealnya ya itu yang lemah, dan repotnya sealnya itu sudah menyatu ke water pump. Jadi kalau ganti seal itu keseluruhan, nggak bisa sealnya tok, tapi seluruh utuhan water pump yang diganti. Dan karena di dalam, konsumen bakal sulit untuk menilai itu water pump apa sealnya yang penggantinya itu normal atau enggak bisa menilai. Untuk menilainya harus dibongkar, dan kalau dibongkar resiko merusak seal juga. Repot lah wis pokoknya, karena masalahnya tersembunyi. Iya, repot juga kalau sudah gitu ya. Rembes sendiri ya banyak terjadi kasus sudah ganti water pump ternyata rembes lagi. Justru setelah ganti water pump malah rembesnya agak banyak. Jadi mungkin ya solusi yang tepat ya, walau disayangkan sekali Honda punya sifat seperti itu. Mungkin solusi yang tepat adalah eh, nggak usah diganti ya. Nggak usah diganti. Penulis sarankan jangan pakai kulannya merek Honda lah, ganti punya Preston atau punya Pertamina gitu ya. Resiko memang apa, garansi hangus bila ketahuan. Itu kalau ketahuan. Kalau nggak salah warnanya Preston ada yang hijau juga, yang Pertamina rasanya kalau nggak salah hijau. Entah ya. Selain itu, kalau misalnya habis ya, jangan tambahi kulan merek Honda lagi. Anti itu, lawang pertanda ada masalah kok pakai yang bermasalah lagi. Kasih air lah, air yang apa? TDS-nya 0 atau pakai Cleo gitu. Repot emang. Ya penulis sayangan sekali lah respon Honda seperti itu. Karena itu artinya ya, implikasinya ya, Honda PCX 160 yang selanjutnya bakal masih mengalami masalah rembes juga. Karena dari Hondanya nyebut itu normal. Jadi itu implisitnya adalah gak akan didandani oleh Honda, dijarno. Mau rembes mau enggak wis normal itu. Honda nggak akan melakukan penanganan, nggak ada melakukan recall gitu ya. Ya ini jadi warning untuk yang mau beli PCX 160, harus tahu resikonya rembes. Ada yang bilang masalah ringan, ada yang bilang masalah berat, tapi yang jelas harus mau rajin untuk cek ketinggian air radiator. Jaga-jaga kalau misalnya sampai habis, rusaknya belum tentu digaransi Honda nanti. Resiko kulan habis itu bisa jadi nggak akan di cover sama Honda, kecuali mungkin bisa minta bantuan misalnya apa, Om Senap Honda yang ada di grup PCX 160 misalnya, lewat customer care Honda ya, moga-moga kebantu lah. Tapi ya penulis sendiri riskan ya kalau misalnya mengandalkan garansi gitu, karena bisa jadi ya
misal rusak karena radiator itu banyak, yang diganti cuma sebagian, sehingga mesin nggak pernah jadi 100% enak lagi. Kalau mengharapkan ganti motor, itu mustahil ya. Apalagi kalau nanti pas rusaknya sudah lewat masa garansi, ya wis hancur. Dan dengan dengan pernyataan bahwa rembes itu normal, maka bila nanti muncul motor baru, motor matic baru Honda yang platform mesinnya sama dengan PCX 160, kemungkinan masih akan rembes juga. Jadi ada kemungkinan Vario 160 itu bakal rembes, terus Honda DV 160 bakal rembes. Jadi ya itu pernyataan rembes itu normal, ya artinya kita nggak usah heran lah nanti kalau semua motor baru Honda yang 160 cc nantinya itu rembes semua. Ya ini jelas respon yang mengecewakan ya. Penulis nggak ngerti apa ada blog yang biasanya dekat dengan Honda yang bakal membahas ini. Sementara sih ini penulis nggak lihat. Kalau barangkali sudah pernah tahu ya, entah yang dari Motor Plus, dari Grid Foto, dari Kompas, dari Liputan 6, dari IWP, TMC Blog atau manapun juga lah. Kalau ada informasi tolong kasih tahu penulis ya. Soalnya ini rembes kan sudah nasional ya, sudah banyak yang tahu. Tapi kok dibilang normal, artinya Honda sudah nggak akan lah memperbaiki gitu. Percuma bikin petisi karena Honda sendiri sudah menyatakan normal, ya nggak bakalan lah Honda akan cari solusi. Ini bikin penulis ingat juga soal solusinya lampu depan yang getar ya. Sepertinya nanti semua PCX akan mengalami kalau lihat penjelasan mengapa kok lampu totok ke depan lampu Honda PCX 160 getar. Ya ternyata ya penyebab lampu depan PCX 160 bisa getar, bisa goyang itu karena desain yang buruk, salah desain, cacat desain. Jadi ternyata untuk penahan lampunya itu pakai model ringkih gitu ya. Ada bro yang sudah buat video solusinya, jadi silahkan nanti lihat lengkapnya, tapi penulis tunjukkan aja bagian yang ringkihnya itu. Jadi bagiannya itu rupanya kurang baik gitu ya, nempelnya. Ini kalau bawaan Stanley-nya, headlampnya seperti ini ya. Nah kalau yang ini dia justru lehernya yang buat bergerak, karena dia pasti punya sudut yang berbeda. Nah ini yang bikin getar. Jadi bagian itu perlu sekali dibenahi kalau misalnya pingin lampu depannya nggak getar, pingin lampu depannya awet. Kalau yang posting itu disuruh pakai punya mobil. Jadi pakai punya mobil yang ada engselnya, entah mobil apa nggak tahu. Silakan lihat sendiri videonya, kalau ya barangkali mau beli di sana ya silahkan lah. Tapi itu solusinya dan sumber masalahnya adalah dari engselnya itu.
Jadi kalau mau diperbaiki ya itu bagian itu yang harus diperbaiki. Ya mengecewakan sekali ya. Jadi kurang cocok dengan sebutan personal comfort saloon ya. Nggak ada mewahnya jadinya kalau seperti itu. Tapi ya itu bisa disembunyikan. Kalau sulit ya dilakban aja wis beres. Pakai baut dilubangi kayak diapakan. Ya wis itu aja lah ya, nggak banyak-banyak. Yang pertama soal ya statement Honda yang mengecewakan, yang menyebut masalah itu adalah masalah normal ya. Ya itu menurut Honda normal. Terus yang kedua soal lampu itu, soal apa, lampu depan yang getar atau bergelombang atau lepas gitu. Ya memang karena mekanismenya ringkih, desainnya nggak awet, memang entah mengapa desainnya dibuat ringkih kayak gitu. Terus yang untuk calon pembeli PCX 160 jangan berharap bakal muncul versi PCX 160 yang bebas rembes. Bila nanti muncul Vario 160 atau ADW 160, ya terpaksa nggak boleh berharap bakal bebas dari rembes juga. Makin cepat kayaknya, dikit nggak banyak. Jadi sepertinya ini bener nih motor penulis. Pas lagi bensin, pas tadi beli di pom bensin yang menurut penulis bensinnya lebih seger ya, bensinnya lebih enak. Apalagi karena tangki penyimpanannya lebih terlindungi dari sinar matahari daripada yang penulis terakhir isi kemarin itu. Yang soal rembes ini, kalau nanti ya seandainya muncul apa, waktu Honda memperkenalkan Vario 160 itu sudah bebas rembes, nah silahkan marah lah ya. Karena sebelumnya sekarang ya ngomong apa namanya, rembes itu normal. Kalau sampai di Vario 160 sampai mengeluarkan versi Vario bebas rembes, nah itu jelas Honda itu suka membohongi konsumen ya, penjual nggak amanah itu. Dan walau ngomongnya sudah 100% bebas rembes, jangan gampang percaya ya, karena kasus sebelumnya Honda DV 150 dibilang bebas rembes tapi ternyata masih belum. Bahkan salah satu blogger pun kena juga, motornya gredek ya. Sorry, ini DV 150 klaimnya bebas gredek tapi ternyata enggak. Jadi di awal-awal PCX 150 kan terkenal gerdek. Terus oh iya sih, PCX 150 terkenal gerdek. Terus ada pernyataan bahwa solusinya adalah kalau ngegas jangan kalem-kalem. Jadi dianggap kesalahan rider, bahwa rider itu makanya nggak pas. Di ADW 160 disebut bebas gredek tapi ternyata masih ada. Baru di PCX 160 disebut bebas gredek ya.
Walau jadi muncul masalah lain, masalah ceket ya. Jadi kalau yang sebelumnya suka bikin motornya geredek pakai PCX 160, hati-hati. Karena kalau masih pakai cara berkendara biasanya, maka bisa jadi akan mengalami macetnya karena nggak geredek tapi selip, kebakar gitu. Karena selip, panas begitu berhenti lengket. Kalau sudah lengket macet, mesin bisa mati. Kalau mungkin bisa ditunggu 10 menit gitu, kalau udah dingin coba nyalakan lagi, mungkin udah bisa nyala. Atau sambil dimaju mundurkan lah ya motornya, sambil nunggu dingin itu. Ya wes lah, begitu saja kok jadi panjang. Ya wes begitu saja ya, yang tabah aja pemilik PCX 160. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.